warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Maulidia Aprilianti. Saya dari kelas 10 Pak Franklin. Di sini saya akan menyampaikan materi-materi yang sudah kami pelajari selama 3 bulan lebih di kelas 10 pada semester pertama. Di sini kami ada mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Biologi itu adalah ilmu yang mempelajari semua makhluk hidup, baik kecil maupun besar, mulai dari zat kimia penyusun bentuk-bentuk kehidupan sampai bentuk-bentuk kehidupannya. Ciri-ciri biologi ada banyak, salah satunya adalah objek kajian konkret, sistematis, dan cara pikir logis. Manfaat mempelajari biologi itu mengenali diri sendiri sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan dan mengetahui tentang makhluk hidup lain, serta pentingnya mempelajari ilmu biologi dan masih banyak lagi. Tingkat organisasi kehidupan ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Cabang-cabang biologi, ada mikrobiologi, zoologi, botani, hingga evolusi, dan masih banyak lagi. Kemudian kami juga mempelajari tentang pengertian metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, format-format laporan, dan sikap-sikap ilmiah. Lalu ada juga tentang keselamatan kerja di laboratorium, simbol-simbol bahan kimia, alat-alat praktikum, mulai dari mikroskop molekuler hingga alat praktikum lainnya. Kemudian, kami juga ada mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman makhluk hidup yang memperlihatkan berbagai variasi, mulai dari gen, spesies, ekosistem di suatu daerah. Kita semua tahu bahwa semua makhluk hidup, tidak ada satupun makhluk hidup yang hidup di dunia ini tuh sama. Dan itu disebut keanekaragaman hayati. Dikelompokkan untuk memberikan kejelasan mengenai ciri-ciri suatu makhluk hidup agar bisa dikenali dengan mudah. Pengaruh negatif kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati banyak sekali, mulai dari salah satunya pencemaran lingkungan, penggunaan bahan kimia berlebihan, dan lain-lain. Usaha-usaha manusia yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati itu apa sih? Dengan reboisasi, kemuliaan bibit unggul atau kawin silang, pengendalian hama, program tebang pilih, dan masih banyak lagi, itu merupakan usaha-usaha manusia yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Kemudian untuk upaya pelestariannya juga amat banyak. Salah satunya menggunakan prinsip-prinsip daya toleransi, faktor pengontrol, dan optimum. Selanjutnya, kami juga mempelajari tentang bakteri. Bakteri adalah organisme bersel satu atau unicellular, berukuran sangat kecil atau mikroskopik, dan organisme prokariotik atau tidak mempunyai membran inti sel. Dan paling penting, jumlahnya sangat banyak dan beragam. Struktur bakteri itu tergolong lebih sederhana dibandingkan organisme lain, mulai dari organel, sitoplasma, dinding sel, kapsul, vakuola gas, flagella nukleoid, membran sel, dan lain-lain. Ciri-ciri bakteri itu ada prokariotik, memiliki peptidoglukan pada dinding sel, 2 macam DNA, kromosom dan non-kromosom, tidak berklorofil, dan terakhir reproduksinya secara vegetatif. Bakteri itu beragam, dapat dibedakan atau dikelompokkan berdasarkan bentuk tubuh, fagel, pewarnaan gram, kebutuhan oksigen, dan cara memperoleh makanan. Berdasarkan bentuk tubuh itu ada bermacam-macam lagi, mulai dari bacillus, coccus, spiral, vibrio, dan lain-lain. Kemudian dari berdasarkan flagel itu ada atrik, amfitrik, peritrik, lipotrik, dan monotrik. Flagel adalah sebuah alat gerak berupa cambuk. Berdasarkan pewarnaan gram, bakteri pewarnaan gram itu dikemukakan oleh Hans Christian Gram 1884. Bakteri pewarnaan gram ada 2 jenis, ada bakteri pewarnaan gram positif dan bakteri pewarnaan gram negatif. Jenis berdasarkan sifat kimiawi dan fisik dinding sel. Kemudian reproduksi bakteri mulai dari pembelahan biner
migrasi, transformasi, dan transduksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.